wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis saidi wad dzabaihi. Kitabu ahkamis saidi. Posting ulang yang belum. Yang nonton posting ulang. Pojok kanan bawah pencet ada tulisan posting ulang, pencet. Kitabu ahkamis saidi. Utawi iku kitab mertelaake piro-piro hukume hayawan beburon. Utawi iku kitab mertelaake piro-piro hukume hayawan beburon. Wadzabai lan piro-piro hayawan kang belehan. Wadhaya lan piro-piro kurban. Wal at'imah panganan. Wasaidu masdaru atlaqa. Wasaidu masdarun utliqa huna ala ismil maf'ul. Wasaidu tawi lafadz said iku masdarun masdar. Said itu masdar. Soda yasidu saidan. Ucapake apa said huna ing dalem kene bab. Huna ing dalem kene bab ala ismil maf'uli. Ala ismil atas isim maf'ul. Wa utawi said iku al-masidu hayang den buru. Iku al-masidu hayawan kang den buru. Wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqi. Wa ma utawi hayawan. Aywal hayawan tegese utawi hayawan. Al-bariyu ka darat. Al-bariyu kang darat, al-mahulu kang halal den pangan. Alladzi qudira kang bisa den kuasa. Bidhammi awali kelawan dhammai qudira, dhamma awali qudira. Iku fadzakatuhu, mongko utawi sesembelihane emah. Iku fadzakatuhu, mongko utawi sesembelihane emah. Aku nu ana apa zakatuhu iku fi halqi ing dalem gulune. Bahwa utawi halak iku a'lal unuki luwih dukure gulu. Walabbatihi lan labbai ma bila min maftuhatin, bila min kelawan lam maftuhatin kang den fat wa muwahhadatin lan ba kang den titik siji, musyaddadatin kang den tasdid. Asfalul unuki utawi labba iku nisore gulu, utawi labba ini sore gulu. Wa zakatu utawi lafat az-zakah bidalin kelawan dal mu'jamatin kang den titik. Lughatan ing dalem makna lughati. Lughatan ing dalem makna lughat. Iku at-tatyibu makna ngenakake. Iku at-tatyibu makna ngenakake. 5 krana barang. 5 krana barang dia kang tetep ing dalem zakah. Tatyibi aklil lahmi. Bayane saking ngenakake ing mangan daging. Ngenakake ing mangan daging. Al-madbuhi kang den belek apa al-lahab. Kang den belek apa al-lahab. Wa syar'an utawi zakat ing dalem makna syariati. Wa syar'an utawi zakat ing dalem makna syariati. Utawi zakat ing dalem makna syariati. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Iku ibtalul hararati batalake ing sifat panas. Al-ghariziyati kang bangsa watek apa hararah. Ala wajhin ing atase dedalan. Ala wajhin ing atase dedalan mahsusin kang den khususake apa wajhin. Amal hayawanu anapun utawi hayawan. Amal hayawanu anapun utawi hayawan. Al makulu kang halal den pangan daginge apa hayawan. Al bahriyu kang bangsa segara apa hayawan. Iku fayahillu mongko halal. Iku fayahillu mongko halal apa al hayawan ala sahihi miturut ing atase kaul sahih bila dzabhin kelawan tanpa den beleh. Wa ma utawi hayawan. Aywal hayawan tegese utawi hayawan. Alladzi lam yukdar kang ora den kuasani. Alladzi lam yukdar kang ora den kuasani bidhammi awali kelawan dhamma awali yukdar. Apa ala zakati ing atase mbeleh ma. Adapun hewan-hewan yang tidak mungkin untuk disembelih. Hewan alas lho, Pak. Sasatin kaya wedhus insiyatin kang bangsa alas. Tawah kang gersah apa syat. Au bairin utawa unta. Dhaba kang syaridan halim berat. Iku fadzakatuhu mongko utawi beleane ma iku akruhu nyatoni ing ma. Iku
Pangatoni ing ma bi fathil aini kelawan fathai ain akru akrawan nyatoni akron kelawan nyatoni muzhikon muzhik apa akron atau akilir ruhi maring ruh haitsu kudira ing dalem mendindine panggonan den kuasani ing dalem disani apa alaihi ma apa alaihi ma ai fi ayyi maudhi'in tegese ing dalem dindine panggonan apa lakru pegawe nyatoni wa kamalu zakati utawi sampurnane sembelihan wa fi ba'din nusakhilan ku tetep ing dalem setengah pira-pira tulah dari kitab matan bu fi zakat utawi dawu istahabbu fi zakat wa istahabbu dan sunnah fi zakat ing dalem sembelihan cara menyembelih hewan yang paling baik isnya penyembelihan hewan yang paling baik opo arba'atu istahabu berarti naibul fa'il. Tapi lek melok wa kamal zakati berarti dari khobar. Ya wis kullun sahih. Papat pira-pira perkara. Arba'atu asya papat pira-pira perkara. Ahad wa utawi salah siji iku qatul hulqumi megot ing hulqum. Megot ing hulqum. Bidhammil ha'i kelawan dhammai ha al muhmalati kang den suwungake saking titik hulqum. Wa utawi khulqum iku majron nafasi nggonune ambaan nggon lumakune ambaan ya Allah ya Rabbi ya Karim dukhulan saking arah melbune wa khurujanan saking arah metune khulqum itu jalur pernafasan wasanu tawi kang nomor loro iku qatul mari'i megot ing mari bi fathhi mim kelawan fathha mim mari wa hamzin lan fathah hamzah wa hamzin lan kelawan hamzah ngoten mawon akhiru ing dalem akhire mari wa yajuzulan wenang apa tazilu maca tazil ing hamzah wa utawi mari iku majrut ta'ami nggon lumakune panganan wasyarabilan inuman minal halqi saking tenggorokan ilal ma'iddat itu meka maring weteng padaran mari itu jalur makan minum. Ini dua-duanya harus putus. Kalau sampai nggak putus, bangkai. Bangkai. Masih jarene ingkunge wenak, pokoknya gulune woto. Hulkum mari nggak pedot, namanya bangkai. Bangkai. Kemudian wal mari utawi mari iku tahtal hulkumi ing dalem ngisore hulkum. Wa yakunu lan okot umam megot ing barang. Dzukira kang wis den tutur apa mah ana iku daf'atan ing dalem aban wahidatan kang siji apa daf'ah lafi daf'ata ini ora ing dalem ambalan loro lafi daf'ata ini ora ing dalem ambalan loro ngene Pak ngek ngek ces loh terus pedot ini mana ambat tadi ndak boleh fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yahrumu dadi haram iku yahrumu dadi haram apa al-madbuhu hayawan kang den beleh hina idzin nalikane daf'ataini wa mata baqiya keri apa syai'un suwiji-wiji minal khulqum saking khulqum wal mari ilan mari lam yahil mongko ora halal apa al-madbuhu hayawan kang den beleh apa al-madbuhu hayawan kang den beleh wa salisu tawi kang nomor 3 rabi ulan kang nomor 4 iku qatul wadajaini megot ing wadajen wala biwawin kelawan wawu wadalin lan kelawan dal maftuhataini kang den fathah karune tasniyatu wadajin utawi wadajen iku tasniyah lafat wadajin bi fathai dal kelawan fathai dal wa kasriya lan kasroi dal wadajen saged wadijen saged terserah wa uma utawi wadajen iku arokoni urat otot loro fi safhatayil unuki ing dalem lempit-lempitan lorone gulu muhitoni kang nglimputi apa arkoni bil hulqumi kelawan hulqum wal mujzi utawi kang nyukupi minha sangking arba'ah ayil ladzi tegese utawi barang yakfi kang nyukupi apa alladzi bidakati ing dalem belehan Gus nek cukup tok ngono sing dibeleh ngono sing apane. Nah, maka yang paling penting iku syai'ani perkara loro. Iku syai'ani perkara loro. Qatul khulqum nyatane megot ing khulqum.
wal mar'i lan megot ing mari faqat belakani khulqum mari faqat belakani khulqum mari wala yusanulan ora den sunake apa kot umam megot ing barang waro al wadajaini kang ana mburine wadajen waya juzulan menang ayyahillu tegese halal apa al istiyadu buru ay aklul musadi tegese mangan ing hayawan kang den buru mangan ing hayawan kang den buru bikuli jarihatin kelawan saben-saben barang kang nyatoni muallamatin kang den wulangi apa jarihah minas sibai bayane saking pira-pira satu galak kal fahdi kaya fahid wan namir lan namir wal kalbilan kalb situk macan tutul situk macan situk asu terserahlah pokoknya hewan buas wa min jawarihit tayri lan saking pira-pira manuk kang nyatoni kasokren kaya manuk soker wa bazin lan manuk bas garuda sak koncoan raja wali sapa iku terserah fi ayyi maudhi'in ing dalem dindine panggonan kana tinemu apa jarhus sibai oleh nyatoni pira-pira satu galak wa tayri lan manuk wal jarihatu tawi lafat jarihah iku mustaqatun den cetak minal jarhi saking lafat al jarhi wa tawi al jarhi iku al kasbu makna kasab wa syaraitu ta'limiha utawi pira-pira syarat den wulangine jareh niku ayo pira hayawan kang den wulangi iku arbaatun nopat ahad dua utawi salah sijine arbaa iku antakuna yen to ana pal hayawan kang nyatoni ana iku muallamatan kang den wulangi bihaitsu idza ursilat kelawan sekirane andul apa jarihah kelawan sekirane ari kalane den dul apa jarihah tarsalat mongko udul apa jarihah wasani utawi kang nomor loro iku ana sak temene jarihah nomor loro iku ana sak temene jarihah iku idza zujirat ari kalane den cekak apa jarihah bidhammi awali kelawan dhamma awal jirat ai zajarat tegese nyegah ing jarihah sapa sahibu wong kang duweni ing jarihah in zajarat mongko kacegah apa jarihah wasalisu tawi kang nomor 3 iku annaha sak temene jarihah iku idza qatalat ari kalane mateni apa jarihah saidan ing hayawan beburon lam takul mongko ora mangan sapa jarihah minhu saking said syai'an ing suwi-wiji kang gedhi warabi utawi kang nomor 4 iku ayatakarrara yen to wala wali terulang-ulang apa zalika mengkono madzkur minal istirsal wal inzijar wa adamil akal minha saking jarihah ai tatakarrara tegese wala wali apa syara itu pira-pira syarat al arba'atu kang papat apa syara'id minal jarihati saking hayawan kang nyatoni bihaitsu yudhannu kelawan sekirane den sono apa ta'adduba oleh terlatih jarihah walat tarji'u lan ora bisa bali sapa sira ditakaruri ing dalem wala wali li adadin maring wilangan siji balil marji'u bali utawi gon bali fi ing dalem taat duputa takarrur iku li ahlil khubrati maring ahline waspada bitibail jawarihi kelawan pira-pira wateke pira-pira hayawan kang nyatoni fa in udimat mongko lamun den sepekake minha saking arbaah apa ihdas syara'iti salah sijine pira-pira syarat lam yahilla mongko ora halal
apa mahayawan. Apa mahayawan atau beburon. Akhadatu kang ngalap ing ma apa al jarihatu hayawan beburon apa al jarihatu hayawan kang nyatoni illa ayyudraka angin yen to den temu apa ma beburon akhadatu kang ngalap ing ma apa al jarihatu hayawan kang ditemu hayyan hali urip fayudzakka mongko den beleh apa mah den beleh fayahilu mongko halal hina idzin nalikane yudzakka summa zakarunu linutur piye Ruk summa zakarunu linutur giat nih Ruk ya pun cukup sak mari gering langsung ngaji sakmun sekarang begini Pak ini pembahasannya Kitab Ahkamis Saidi wadzabaih wadhahaya wal atimah. Sekarang pembahasan tentang hayawan buruan, hewan kurban dan juga makanan. Ini penting untuk kita semuanya. Terkhusus orang-orang yang setiap hari makannya beli. Penting, Pak. Penting bagi kita terkhusus orang-orang yang setiap hari makannya beli. Kayak orang perkotaan kayak dhewe ini. Wong Surabaya kan makannya beli. Cecil ambek wong desa mangane rambanan kok jare sanepne. Ya kok dhewe nyabut-nyabut dhewe, godhog-godhog dhewe lek iku aman. Tapi kalau untuk kita-kita yang setiap hari makannya beli, terkhusus di luar negeri, di perkotaan, Surabaya, Jakarta, maka kita harus paham bab ini. Karena kalau nggak paham, potensi besar kita akan kemasukan makanan-makanan yang tidak halal, entah karena penyembelihannya yang tidak tepat atau apa pun. Sekarang wasaidu masdarun utliqahuna ala ismil maf'uli wa al masjid. Lafaz said itu adalah masdar. Said itu adalah masdar. Masdar yang punya arti isim maf'ul. Soda yasidu soidan. Soid itu artinya berburu. Tapi artinya soid itu bukan soid, tapi isim maf'ul. Isim maf'ul berarti korban. Apa berarti, Ruk? Kalau soid itu buru, kalau isim maf'ulnya berarti yang diburu, hewannya. Kamu biar paham, Pak, bahwa istilah bahasa Arab itu sering seperti itu. Masdar tapi artinya isim fa'il. Adlun artinya orang yang adil. Saidun artinya hewan yang diburu. Biasa. Sudah biasa. Wa ma aywal hayawanul bariyul ma'kulul ladzi qudira ala zakatihi fa zakatuhu takunu fi halqihi wa labbatihi. Hewan-hewan darat yang halal dimakan dagingnya dan mampu untuk dikuasai dalam rangka disembelih, yes. Hewan darat halal dimakan dagingnya, mampu dikuasai untuk disembelih, sudah fadzakatuhu fi halqihi walabati. Maka hewan itu tempat penyembelihannya adalah di lehernya. Simpelnya begitu. Yes. Apa mau Ruk? Jajal diwaca. Hewan. Nulis. Hewan darat yang halal dimakan dagingnya termasuk dikuasai dalam rangka disembelih, maka hewan itu tempat penyembelihannya tidak. Oke. Jadi untuk hewan-hewan darat ya, darat halal dimakan dagingnya, kemudian mampu dikuasai untuk disembelih, maka hewan itu akan halal kalau disembelih di lehernya. Di lehernya itu kalau bahasa kitabnya fi halqihi wa labbatihi. Halq itu ujung leher atas, labba itu ujung leher bawah, terserah. Mesti batasnya nang kene lho maksudnya iki.
terserah, paham ya? Yes. Wa zakatu lughatan at-tatibu lima fiha min tatibi aklil lahmil madbuh. Lafaz zakatun itu diambil dari lafaz zaka. Zaka itu artinya enak. Tapi diartikan zaka itu sembelian. Apa hubungannya Gus sembelian dengan enak? Karena kalau kamu tahu Pak, bahwa hewan itu yang mati karena disembelih sesuai syariat itu jauh lebih enak, lebih segar, lebih fresh daripada hewan-hewan yang tidak disembelih atau disembelih tapi tidak sesuai syariat. On ayam mati tiren, tangan godoken nek kabeh. Rasakno ambek hewan sing dibeleh, siji. Beda. Makanya apa? Zakat yang arti aslinya adalah enak, kemudian diartikan sebagai sembelihan. Karena memang hewan itu ketika disembelih sesuai syariat, maka lahmnya, dagingnya itu akan lebih thayyib, lebih enak daripada ketika nggak disembelih atau disembelih tapi nggak sesuai syariat. Titik. Wa syar'an ibtalul harar al-gharizi ala wajhin mahsus. Sedangkan zakat secara syariat adalah menghilangkan hangat-hangat tubuh dengan cara tertentu. Hangat-hangat tubuh dengan cara tertentu. Kalau ada PT itu ya, PT ulawai hangat ya, kayak orang kering ya. Itu namanya hararah ghariziyah. Hewan itu kalau hidup ada hangat di tubuhnya. Lah hangat di tubuhnya itu ketika disembelih maka hangat di tubuh itu akan hilang. PT lewis nang pasar, mari dibeleh ngono, dicekel anget, anyep. Anget itu kasih urip. Anyep. Awalnya dicekel anyep. Karena itu secara syariat adalah satu teknis tertentu untuk menghilangkan hangat. Yes. Amal hayawanul ma'kul fayahillu ala sahihi bila dabhin. Karena yang harus disembelih itu adalah hewan. Karena yang harus disembelih itu adalah hewan darat. Maka untuk hewan-hewan bahri, hewan laut, hewan air yang halal dimakan dagingnya itu halal dikonsumsi tanpa disembelih. Yes. Kau itu kunang pasar, mujair, mujair bandeng. Lah kok wongkul ngene gulune Bu? Gak dibeleh Bu. Gak halal lagi Bu. Gak satu kurang ngene tolek liyane. Tolek bandeng sih dibeleh, pasar di sakarpe. Ono aja. Al hayawan al bahril makul, hayawan-hayawan, hewan-hewan yang sifatnya air, laut, itu yang halal dimakan dagingnya itu boleh dikonsumsi meskipun tanpa disembelih. Oh bandeng aja dibeleh loh. Mujairah dalam dibeleh. Yang harus disembelih itu kalau hewannya itu bariyun, bukan bahriyun. Yes. Kemudian wama aywal hayawan alladzi lam yuqdar ala zakatihi kasyatin insiyah tawahhasyat au ba'irin dzaba syaridan fadzakatuhu akruhu akron muzikon lirruh haitsu qudira alaihi ai fi ayyi mawdi'in kanal akru. Adapun hewan-hewan darat yang tidak mampu untuk dikuasai dalam rangka disembelih, maka hewan itu untuk menjadi halal, yang penting hewan itu dilukai yang sampai menghilangkan nyawanya. Adapun hewan-hewan darat yang tidak mampu dikuasai untuk disembelih, maka cara penyembelihannya adalah yang paling penting hewan itu dilukai yang sampai menghilangkan nyawanya. Es ya. Berarti nak telu. Catatan sih. Mari baru. Ada 3. Hewan itu ada 3, Pak. 1. Hewan darat.
halal dimakan dagingnya, mampu dikuasai untuk disembelih. Hewan darat, halal dimakan dagingnya, mampu dikuasai untuk disembelih. Ya. Maka hewan yang seperti ini, cara untuk dia halal adalah dengan cara disembelih di lehernya. Harus di leher. Gus misalnya perutnya Gus tak belek gini Gus, betul gede ini sampai mati. Halal nggak halal? Berbeda halnya hewan itu kalau bukan hewan darat, tapi hewan laut. Kalau hewan laut itu halal dikonsumsi meskipun tidak disembelih. Yang ketiga, hewan yang darat halal dimakan dagingnya, tapi tidak mampu dikuasai. Berarti nggak mampu dikuasai ya, Pak? PT kita PT Faruk dibelah kena. Tapi PT Alas, nanti PT Alas om. Kudu dibelah dhisik iku. Ya apa carane nyekel gak iso. Maka kalau itu supaya halal dikonsumsi dibedil. Lah jare wong-wong diburu. Dilukai, ditembak, dor, mati, halal dimakan daging. Yes? Kambing hutan. Ono tak kambing hutan? Hah? Apa hewan hutan yang biasa dipangan? Kijang. Hah? Kelinci. Kelinci tak perlu nang hutan. Apapun lah. Pokoknya hewan-hewan darat yang halal dimakan dagingnya, tapi nggak mampu untuk dikuasai. Nggak mampu dikuasai. Kambing itu ada kambing-kambing ternakan, ada kambing-kambing hutan, nggak bisa ditangkap. Yes. Maka itu bisa halal, tidak ada gak ngene, Pak. Lek ngenteni ngene lah kemanangan lah. Wong dicekel tak gak iso. Dikuasai saja nggak bisa. Terus gimana caranya biar halal, Gus? Maka cukup akruhu akron muzikon liruh haitsu kana. Maka cukup hewan itu dilukai dengan cara melukai yang langsung menghilangkan nyawanya dimanapun tempatnya. Ditembak, sekiranya ditembak langsung mati, paham? Beda lagi nih Pak, ditembak gak mati. Hah? Ditembak gak mati. Ya cuma krono kelaran akhirnya mati. Itu tidak halal. Apa maksudnya Pak? Yang halal itu memang dilukai, des langsung mati, itu halal. Hah? Tapi kalau nanti matinya bukan karena dilukai, bukan karena kita bidik, tapi karena hal lain, enggak halal. Yang halal itu kalau dia matinya karena akrun muzik liruh. Oke? Ya? Paham ya? Jadi 3. Tiga ya. 3 pokoknya. 3. Wes. Sekarang lanjut. Wa kamalu zakati wa fi ba'din nusah wa yustahabbu fi zakati arba'atu asya'a. Surabaya ra enek, Pak. Lah nang Sumatera kono akeh. Hah? Tengah hutan. Hektaran, ribuan hektar bedil, deer. Surabaya ra enek bedilang dia omong. Hah? Perkutut, ya oleh manuk ono baru. Burung-burung yang memang sifatnya tidak bisa dikuasai. Tembak. Dor, makan. Hah? Karena itu bukan yang kudiru ala zakati, tapi lam yukdar ala zakati. Wes, sekarang pembahasannya begini. Gus, sebenarnya cara orang menyembelih mergo wong beleh ku macam-macam, Pak. Hah? Ono wong beleh ku sing dicekeli ngene. Begini. Jenenge? Gini. Ya, sak gulune ngene. Ono sing macam-macam lah. Ono sing dibelah ngene, macam-macam. Sebenarnya teknis penyembelihan itu bagaimana yang benar sesuai syariat? Maka di sini dikatakan teknis penyembelihan yang paling baik. Paling baik ini berarti nggak cuma wajib loh ya, melebihi wajib. Teknik penyembelihan yang paling baik itu adalah memutus 4 hal. Memotong atau memutus 4 hal. 1. Khulkum. 1 khulkum. Dalam kurung jalur pernafasan. Yang kedua marik. Yang kedua mari. Jalur perbadokan. Lah jalur pernakanan perminuman lah jalur perbadokan. Yes. Yang kedua jalur perbadokan namanya mari. Yes. Yes. 2 ini Pak. Khulkum dan mari ini harus putus. Harus putus. Gak boleh gak putus.
Dua ini. Wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidah. Dan terputusnya hulkum mari itu harus dengan cara sekaligus. Lafi daf'ata ini tidak boleh dengan cara dua kali. Ini. Ngek goling kok jagale. Jagale goling. Geraya-geraya ladeng dijokok dibeleh maneh. Itu namanya daf'ata ini. Itu namanya sudah dua kali. Kalau sudah dua kali, fa innahu yahrumul madbuhu hina idzin. Karena hulkum mari itu harus terpotong dalam sekali tebasan, maka kalau dua kali hewan yang disembelih itu tidak halal. Yes, makanya lek gak wani aja wani-wani, lek wani aja wedi-wedi. Ini redek ini. Redek. Gak boleh. Yes. Dua kali ya. Hulkum mari itu harus terputus secara keseluruhan dalam satu kali pemotongan. Kamu tuh cepet, meskipun ngek nggak masalah. Yang penting nggak dua kali. Paham ya? Paham ya? Makanya gini Pak, ini colok pisau yo. Didelok apa didelok gini? Gini didelok. Oh durung, terus, ya, terus begini, sampai hulkum mari itu benar-benar putus. Yes. Kalau sudah diangkat Gus, misalnya nggak ketok Gus, nggak kelihatan. Kalau begini kondisinya nggak kelihatan, hulkum marinya sudah putus atau belum itu nggak kelihatan. Akhirnya saya angkat, dorong langsung ini gimana? Nggak apa-apa. Selama tidak ada jeda waktu yang lama, nggak apa-apa. Kocok anggapannya buang musik langsung, paham ya? Anggapan orang masih langsung, paham ya? Tapi lagi ini, di sini, pedota dorong ini, loh dorong, ini, suwe. Itu sudah dua kali. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Ini tapi nanti nggak membahas masalah hayat mustaqirah itu nanti dulu. Nanti ada kasus Pak. Misalkan ada hewan sudah disembelih, diangkat, tapi masih ada hayat mustaqirah, itu urusan nanti lah. Itu urusan nanti. Isi turun tutup. Ini masih membahas konsepnya dulu. Bahwa hulkum mari itu harus dipotong daf'ah wahidah, dipotong dalam satu kali tebasan. Maka kalau dalam dua kali tebasan, fa innahu yahrumul madbuhu hina idzin. Maka kalau sampai itu nanti ditebas dua kali, menjadikan hewan itu tidak halal dimakan dagingnya. Yes. Tapi berbeda kasus Pak. Ketika kasusnya itu, meskipun sudah diangkat, ternyata hewan ini masih memiliki hayat mustaqirah. Hayat mustaqirah itu kehidupan yang nyata. Kehidupan yang nyata. Dibeleh maneh itu tetap halal. Tapi berbeda halnya kalau sampai ini pisau diangkat, dilihat dalam jangka waktu yang lama, kemudian dilanjutkan lagi. Ternyata ketika dilanjutkan itu hewan ini tidak punya hayat mustaqirah, tapi punyanya itu harokatul madbuh. Gerakan hewan ini adalah gerakannya hewan yang disembelih. Maka kalau diteruskan itu nggak halal. Mesti pripun Gus? Mesti ngene lho Pak. Hewan itu kalau masih memiliki hayat mustaqirah, kehidupan yang menetap, kehidupan yang nyata, maka meskipun disembelih kedua kalinya, itu seperti disembelih awal kalinya. Karena kehidupannya, paham ya? Berbeda kalau penyembelihan kedua kalinya, ini sudah tidak memiliki kehidupan yang nyata. Tapi ini kehidupannya bukan kehidupan, tapi gerakannya hewan yang disembelih. Hewan itu masih dibelih Pak, saya kejat-kejat ini. Ya? Tapi kejat-kejat hewan ini gak bisa dihukumi urip. Oleh bangun yo tak belai ae man, enggak boleh. Lah tolak ukurnya apakah hewan ini kehidupan nyata ataukah hewan ini gerakannya hewan yang disembelih, itu tolak ukurnya. Apakah hewan itu dibiarkan masih bertahan 2 hari atau enggak? Kalau dibiarkan 2 hari masih hidup, berarti kehidupan nyata. Tapi kalau dibiarkan tadi nggak hidup, berarti bukan kehidupan nyata. Itu gerakannya hewan yang disembelih. Paham ya mesti? Paham ya? Pembelih. Ngek. Ditekek lah dingin. Terus pedot ternyata belum putus. Ambilnya disembelih kan? Halal nggak ini nanti?
Halal nggak ini nanti? Tergantung. Ketika pas ladingnya, pisaunya diletakkan kedua kalinya, hewan ini hayat mustaqir atau harokat. Iki mau, pas ambil pisau yang kedua ini, hewan ini andai kata dibiarkan hidup nggak 2 hari. Paham ya? Hidup Gus 2 hari. Kalau hidup berarti hewan ini punya hayat mustaqirah. Kalau punya hayat mustaqirah disembelih halal dagingnya. Paham? Paham? Tapi kalau pisaunya diletakkan di kek, belum putus ternyata. Ambil pisaunya. Ini kalau pas kedua kalinya dia ditebas, ini andai kata dibiarkan dia nggak hidup. Cara dijarne urip gak rong dino. Yo gak Gus, wong koyo ngono kok rong dino urip. Sak jame mati ku. Metu terus getine mati, paham ya? Maka kalau seperti itu, hewan ini ketika ditebas kedua kalinya, hewan ini tetap dihukumi paham ora terus jajane? Paham lagi? Dihukumi paham ya? Ini sama dengan kasus ayam. Hewan-hewan yang sakit atau ketabrak. Harus bebek. Bebekku penyakitan, Gus. Mulai-mulai itu kok ngaji dalu-dalu ya Allah. Ngene-ngene. Tak rambut-rambuti 2 tahun 3 tahun ngene-ngene bebek. Eman Gus, dijarno mati, dibeleh ngono halal tak gak Gus? Delok. Lihat-lihat. Halal gaknya tergantung. Itu hewan sing ngene-ngene ku mau. Kayak ojo truk ya. Itu andai kata dibiarkan, hidup enggak 1 hari 2 hari? Enggak Gus, mati Gus. Kalau dibiarkan jangankan 2 hari. Enggak sampai setengah hari mati ya, Pak. Oh, kalau begitu berarti enggak ada kehidupan nyata itu. Disembelih tetap dihukumi haram. Tapi itu dibiarkan kuat enggak sehari 2 hari? Kuat Gus. Seminggu mati ini sudah enggak kuat. Oh, berarti masih ada haid mustaqirah. Disembelih halal. Paham ya? Orang PT ditabrak, tiar. Kejet-kejet. Eman iki jago iki dibelai. Ojo anggar dibelai didelok dhisik. Apakah ayamnya itu menyisakan hayat mustaqirah, kehidupan yang nyata, ataukah hewan itu tinggal gerakan-gerakannya hewan mau mati? Hah? Si obah Gus, si urip iku. Iku obah apa? Obah urip apa obah kabeh mati? Ngono lho. Nah, kalau hayatnya hayat mustaqirah disembelih halal, tapi kalau harokat-harokat madbud disembelih tetap gak halal. Paham? Paham alhamdulillah gak paham setelan mana ngaji. Yes. Wa mata baqiya syai'un minal khulqumi wal mari'i lam yahillal madbu. Paham ya sing online ya? Yang online paham ya? Tolak ukurnya ya. Ketika hewan itu dari khulqum mari'nya, khulqum itu jalur pernafasan, mari itu jalur makan minum. Ketika masih ada yang tersisa tidak putus, maka hewan itu tidak halal dikonsumsi. Kan bundernya apa bentuknya ya? Khulqum mari itu 2 gini bulat. Disigar, kari titik Gus iwil-iwil gini. Kula angsal engkong, dapat engkong, ngerti engkong ya? Berkat engkong ayam bungkul ini. Begitu tak delok gulune Gus, pedot, nek kari titik iwil-iwil gini. Selama khulqum mari itu ada yang tersisa meskipun kecil, hukumnya enggak halal. Karena khulqum mari dalam masalah sembelihan itu harus terputus secara total untuk hukum itu, untuk hewan itu dihukumi halal dikonsumsi. Tapi kalau nggak putus secara total, masih kurang sak mili, iwil-iwil sak mili tok, sak milimeter. Yes, paham? Alhamdulillah. Sawak kering. Qat'ul wadajaini wa huma araqani fi safhatayil unuq muhitani bil hulqum. Yang ketiga keempat yang harus putus adalah wadajen. Dua urat yang mengelilingi jalur pernafasan. 2 urat, 2 otot yang mengelilingi jalur pernafasan. Itu juga harus putus. Bukan harus putus, sunnah putus, dianjurkan putus. Tahu belepet ya, Ruk? Gak tahu, kawan. Oh, kawan. PT lah dibeleh, Pak. Ketika kamu putus, jalur pernafasan, jalur makan minum, itu harus putus.
Cuma 2 tok Gus. Kalau baiknya 4. Jalur makan, jalur minum, jalur nafas. Lah jalur nafas ini Pak, bentuknya begini, itu ada 2 otot melingkar. Jalur pernafasan ini, hulkum ini, ada 2 otot melingkar. 2 otot melingkar itu namanya wadajen. 2 otot yang melingkar di jalur pernafasan. Itu sebaiknya putus. Andai kata nggak putus ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya putus. Yes. Wal mujzi'u minha syai'ani qat'ul hulqumi faqat qat'ul hulqumi wal mari'i faqat wala yusannu qat'u ma wara'al wadajaini. Berarti kesimpulannya untuk dihukumi cukup sembelihan itu cukup 2 saja. Hulqum mari putus. Wadajan nggak harus putus tapi sunnahnya putus. Ya. Selain wadajan Gus, selain wadajan nggak sunnah putus. Lek ngono tak bedoti kabeh makruh malah. Ya, kadang ana wong ngono iku. Opo do ngono angel-angel tak pedoti kabeh didel ae mesisan. Makruh. Karena enggak disunnahkan, enggak dianjurkan untuk memutus selain hulqum mari dan selain wadajan enggak sunnah. Kan banyak toh Pak uratnya di sini tuh. Untuk hulqum mari wajib diputus, untuk wadajan sunnah diputus. Selain itu jangan diputus. Kalau diputus gimana Gus? Haram enggak? Makruh. Paham? Oke? Wa yajuzu al istiyadu. Pun Pak ngongklo-ngongklo ngajine bawa terusan wae. Tak krungu suara. Pun wa yajuzu al istiyadu sak menten lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bissawab.